Ini tentunya yang perlu diperjelas adalah jangan sampai nanti orang berkeyakinan kita sudah pada tahap ma'rifat tapi meninggalkan syariat. Apapun yang kita kerjakan itu adalah sudah kehendak Allah SWT. Lalu kemudian ada orang yang keliru, maaf, mungkin meninggalkan syariat sholat, kemudian berbuat tidak baik, kemudian dengan seenaknya maaf bilang ini sudah dari Allah SWT. Saya kira keliru itu. Kesaksian itu biasanya dia menyaksikan. Nah, di sini saya bersaksi tapi saya belum pernah menyaksikan. Contohnya saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah, tapi saya sendiri belum pernah menyaksikan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Gus, nama saya Rudi Hartono. Saya berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, berdomisili di Desa Berlian Jaya. Yang perlu saya tanyakan, Gus, masalah kesaksian. Kesaksian itu biasanya dia menyaksikan. Nah, di sini saya bersaksi tapi saya belum pernah menyaksikan. Contohnya saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah, tapi saya sendiri belum pernah menyaksikan, Gus. Mohon keterangannya. Dan yang kedua, kita disuruh, saya sering mendengar tausiah, katanya banyak-banyak mengingat Allah, tapi kita tidak pernah diajarkan mengingat Allah itu dari sisi apanya, apa dari sisi nama, apa dari sisi wajah, karena kita belum mengenal. Mungkin itu aja, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal kita bersaksi kepada Allah itu ada proses tahapan, Pak, ya. Ibarat kita sekolah itu ada tingkat TK, ibtidak, sanawi, aliyah, perguruan tinggi, ngoten, Pak, ya. Sama kepada kita untuk mengenal Allah. Pertama kita dikenalkan Allah lewat nama. Surat Maryam ayat 26. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadan siratum mustaqim. Sak temene sesungguhnya Allah itu Tuhanku ya Tuhanmu. Jikalau Allah itu memang betul-betul Tuhanmu dan Tuhanku, fa'budu, sembahlah dia. Sembahlah dia. Dalam hal penyempurnaan sesembahan ini, persaksian ini, kita itu di dalam Islam diajarkan beberapa tahap. Dikenalkanlah kita itu tentang tauhid la ilaha illallah, syariat. Dikenalkanlah kita tentang tauhid la ilaha illallah, thariqah. Dikenalkanlah kita tauhid la ilaha illa anta. Niki surat Al-Anbiya 87. Dalam hakikat dikenalkanlah kita tentang tauhid la ilaha illa ana, surat Toha ayat 14 atau Al-Anbiya ayat 25. Tahapan-tahapan seperti ini sebagai sejarah jawaban maksud innalillahi wa inna ilaihi, nek cara wong Jawa sangkan paraning dumati. Ngapunten, mengapa saya harus menyandak Jawa? Karena kalau asli wong Jawa, ya Mbah Buyut niku ngajarno kula niku ngelmu tauhid tapi mboten ngomong tauhid. Nger, iki teko Quran kabeh, tapi ning umum wong Jawa disebut kejawen. Ilmu ini ilmu sejati, sejati ini ilmu iku ya ngelmu sing didik roh. Piye carane roh iki hati ini bisa berbudi luhur. Wong Jawa lho, Pak, ya, wong Jawa. Ternyata apa yang setelah kami tenggelami, kami pelajari, intinya mengeten. Gimana caranya hati ini tidak mengadakan selain Allah itu ada. Di situ ada istilah meditasi, Pak, ya, atau namanya sholat daim, yang fungsinya adalah mendidik ruh untuk sadar diri kalau kita makhluk itu asalnya tidak ada, adanya sebab diadakan oleh yang ada. Jikalau jenengan kali kula pingin tahu siapa sebetulnya yang ada, kembalilah ya asal kita tidak ada, baru di situ kita akan tahu sebetulnya yang ada. Kita buka di dalam sifat wajib Allah 20. Pertama adalah sifat nafsiyah yang disebut wujud. Ingat nggih? Wujud ini ternyata menjadi sifat wajib Allah dan menjadi sifat mokhali manusia. Mokhal berarti lawane wajib.
Kalau Allah itu wujud berarti kita Adam. Nganggo ain Pak, bukan hamzah ya. Kalau enggak hamzah iki Nabi Adam, buat salah paham. Adam niki maknane adalah tidak wujud. Artinya kita asalnya tidak wujud, tidak ada. Asalnya kita mati. Kemudian diadakan Allah, diwujudke Allah. Bahasane kalau Nabi Adam dari tanah, lah ngoten nggih. Kalau kita dari saripati tanah, budi saripati tanah, makanan yang kita makan akhirnya membuahkan nutfah. Nutfah niku mani. Terus di dalam mani ada Nur Muhammad. Itulah wiji kang dumadi sak lebete urip. Itulah sel yang terkandung di dalam nutfah. Inilah nanti akan ditemukan Allah dengan ovum yang ada di kandungan seorang biung atau ibu. Laksana jenengan nek pingin mendapatkan buah apel, bijinya harus kau temukan terhadap tanah. Nanti akan muncul pohonnya akan muncul buahnya. Jenengan nek pingin duwe anak, nikah dulu. Bopok ambek biung nikah. Orang laki-laki dengan perempuan nikah. Setelah nikah niki ketemu Pak ya. Ketemu yo hajat, melakukan sesuai dengan perbuatan yang sudah ditata di dalam Islam. Barulah muncul buah namanya anak. Karena jenengan sudah menanam Nur Muhammad di dalam ovum atau sel telur di dalam kandungan seorang biung atau ibu. Akhirnya di situ terjadilah 40 hari menjadi darah gumpal, 40 hari malah lagi menjadi daging, begitu seterusnya. Lah inilah proses-prosesnya. Jenengan untuk sampai pada Allah makrifat yuk ada namanya proses. Jenengan wajib mengenal dulu ilmu syariat, ya dah, syariat piye. Makanya anak-anak kita sejak kecil Pak ya, karena masanya didiklah sesuai dengan tarbiyahnya. Kenalkan syariat itu di ibtidak, di sanawi, di aliyah. Ya, mohon maaf, banyak teman-teman saya di Kediri itu dari Lampung, Sumatera ini. Cuman di mana rumahnya saya juga nggak tahu. Di Jambi, di Medan, pokoknya Sumatera banyak dulu itu teman-teman saya. Satu kelas atau satu pondok, baik di Jombang Tambak Beras maupun di Kediri, Sumbersari itu, Pare, banyak. Cuman di mana rumahnya saya juga nggak tahu. Barangkali beliau ini salah satu yang mendengarkan ada. Yes, saya titip salam mawon. Wong kulong saya sendiri juga nggak tahu di mana. Proses-proses inilah masa jenengan kali kula waktu tarbiyah ini dulu. Sekarang diteruskan anak. Lah sekarang jenengan ini sudah nggak masanya untuk mondok lagi. Masa sampean kali kula fokus untuk nyembah, ngadep, takarub datang Gusti Allah. Kira-kira nyampe tapak jenengan mondok lagi seperti zaman umur jenengan 11 tahun? Mboten mungkin nggih. Pun ngeten mawon. Syariat sampean, pengetahuan ilmu syariat sampean misalkan 50%, 50%. Sekarang sisa umur kita yang mau menuju kematian, nek menurut saya tolong jenengan gunakan semaksimal mungkin. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab tsumma la tunsarun. Az-Zumar ayat 54. Kembalilah wahai orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim atau orang-orang mukmin terhadap siapa? Wa anibu ila rabbikum, maring Tuhanmu. Wa aslimu lahu, dan bertawakallah, berpasrah dirilah kau kepadanya, min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau tidak lekas kita lakukan, maka tsummalatun sorun, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya sisa umur kita Pak nyun sewu, menurut kami oke lah syariat kita berapa persen? 40. Ya 40. Sekarang ayo digedekno hakikat kita pada Allah. Apa? Berzikir tadi loh. Urusan itu terletak pada ibadah murni atau tidak murni, monggo. Wis pokoke biqadril imkan, ilingo sira menyang pangeran semampu ati ira masing-masing. Jadi
ngapunten ingkang kathah. Napa mang pertanyaannya lali Mandek? Kesaksian. Oke. Kita di syariat diajarkan bersaksi kepada nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Oke. Mumpun mandek di situ, teruskan kepada sifat. Sifatnya Allah bagaimana? Di situ diajarkan oleh guru-guru akhirat. Bagaimana sifat wajib Allah? Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Kita ada sifat wajibnya Rasul. Sama, itu kita pelajari. Dan itu alhamdulillah sudah kami tulis sebuah kitab yang sangat mudah untuk dipahami dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Cuman Pak, saya Ramadan kemarin nulis kitab itu hanya mencetak 5.000 langsung habis. Jadi kami stok di pondok yang kitab awal proses menuju makrifat jalan datang Allah khusus ini sudah habis. Berhubung permintaan masih banyak, pondok ini masih ada rencana untuk mencetak lagi sesuai dengan kebutuhan. Mudah, walaupun di Jambi tinggal sampai kirim alamat ke kami, admin kami pondok, nanti akan dikirim lewat JNE langsung menuju ke rumah jenengan. Hanya itu, nggak usah sampai jauh-jauh ke Jawa Timur misalkan, itu nggak usah. Sampai berkomunikasi dengan admin atau pondok, mungkin langsung dikirim oleh pondok menuju ke alamat jenengan. Mudah sekali, bahasanya bahasa sederhana, mudah dipaham. Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, masih Arabnya gimana? Kalau mboten daki harus memakai balaghah mantek sing ya apa mboten, sederhana, paling mentok lah Pak. Jawahirul Maknun itu pun jarang. Pokoknya sangat mudah lah, menurut kami sangat mudah. Saya memakai kalimah itu mboten kalimah yang balik, mboten, yang mudah jenengan. Nanti kalau sudah kenal sifat, akhirnya kepada zat, jenengan mesti akan dipahamkan, diajarkan bi'itadati Allah itu. Berarti hakikat menuju ke wujudnya yang laisa kamitslihi syai'un. Barulah Pak syahadata ini antara asyhadu alla ilaha illallah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namanya ahad itu tunggal Pak ya, tidak ada yang lainnya. Dalam hati jenengan maksudnya sudah tidak ada yang wujud kecuali Allah. Lah selain Allah mana? Fana semua. Inilah Pak yang ku maksud. Jikalau kau ingin tahu sebenarnya yang wujud itu siapa, yaitu Allah, kau harus kembali ke asalmu. Asal kita tidak ada. Nah, untuk kembali wa inna ilaihi rajiun, asal kita yang tidak ada, inilah yang terpenting. Inilah proses nafi isbat. Inilah proses sampai ini menafikan keakuan diri jenengan yang bisa melakukan apapun. Baru muncul rasa ning ati keakuannya Allah yang segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Zainal Abidin Gus. Dari penyampaian yang disampaikan tadi, saya ya walaupun tidak bisa menyimak semuanya, tapi ada hal yang perlu saya tanyakan. Bahwasanya perjalanan spiritual manusia itu melalui tahap tadi, syariat, thariqat, ma'rifat, kemudian hakikat. Ini tentunya yang perlu diperjelas adalah jangan sampai nanti orang berkeyakinan kita sudah pada tahap ma'rifat tapi meninggalkan syariat. Mungkin ini perlu ditegaskan Gus, karena yang saya takut nanti orang berkeyakinan apapun yang kita kerjakan itu adalah sudah kehendak Allah SWT. Lalu kemudian ada orang yang keliru, maaf, mungkin meninggalkan syariat sholat, kemudian berbuat tidak baik, kemudian dengan seenaknya maaf bilang ini sudah dari Allah SWT. Saya kira keliru itu Gus. Jadi mungkin ini perlu dipertegas, jangan sampai pemahaman bahwasanya kita menempati makrifat kemudian kita meninggalkan syariat. Apakah pendapat saya itu apa yang saya sampaikan ini keliru atau tidak? Mohon diperjelas Gus untuk hal ini. Terima kasih. Sebelumnya Pak Rudi mau sekalian atau gimana Gus? Apa nanti aja? Ya nanti aja, biar aku gak terima kasih Gus. Lupa gitu. Bun, atur suwun. Kita selama di dunia, masih di dunia loh Pak ya, gak bisa lepas syariat, gak bisa. Selama kita masih ada di dunia, kita nggak bisa lepas dari aturan hukum syariat. Rokokan ini syariat,
dahar ya. Cuman ini kegolong ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Ingat, apa maksud Allah menciptakan kita sebagai manusia? Banyak ayat mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, hanya disuruh menyembah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ada lagi. Wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah Allah. Tinggal kita meletakkan nyembah ini bagaimana. Sembahlah Allah itu di setiap saat dan waktu. Kalau boleh saya katakan 24 jam Pak, ruhaniyah ini mestinya lo ya 24 jam. Sehingga mengapa as-salat yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau setelah Mi'raj itu kok diterangkan tidak 5, sebetulnya asalnya 50. Mungkin kita yang punya tafsir berkata begini, 5 waktu itu nilainya sama dengan 50. Oke, itu sudah benar. Tapi kalau menduduki ayat yang saya katakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, bagaimana cara jenengan waktu dahar bisa menjadi nilai ibadah? Ketika jenengan kerja, bagaimana jenengan iki bisa bernilai ibadah ning ngersane Allah? Akhirnya kita bukalah dalam salah satu makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Niki Pak, ibadah dohir niki Pak, jasad niki lho nggih, baik murni atau tidak murni, akan ternilai di mata Allah sebagai ibadah atau menyembah pada Allah manakala nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin, hati jenengan condong hanya pada Allah. Berarti kerjane mboten karena minta bayaran. Kerja sampean di pasar dagang, kerja kita di pabrik bukan semata-mata untuk mencari gaji, tapi jenengan ini karena Allah. Dikatakan karena Allah, hati sampean sambung sing gerakno aku sapa lho, ngoten niki. Hati sadar semua adalah Allah. Inilah yang kumaksud mingkol bin zahidin, hati yang bersumber, hati yang condong pada Allah. Ibadah atau aktivitas dohir yang bersumber dari hati yang condong pada Allah. Hati manusia itu Bapak Ibu ada 2 ada 2 bentuk. Pertama mingkol bin zahidin, hati sing condong menyang Allah. Yang kedua mingkol bin rohibin, miturut makalah itu, hati sing condong pada selain Gusti Allah. Contoh, ibadah murni kula salat ning ati krana ingin dilebokno surga, ati pengin diganjar. Aku takok, surga atau pahala itu khalik apa makhluk? Iku ciptaan Allah apa Allah? Ciptaan toh. Niki nek miturut kacamata hakikat dawuhe ngeten, ya aja kuwi salat mung ngono tok, ya kudu atimu madhep Gusti ngoten. Carane untuk ke situ lho Pak, mulai tahun zaman cilikan kula tahun 67 sampai 2014 kemarin, ulama itu terkesan menyembunyikan. Akhirnya kita sebagai ulama sebagai umat dia orang ngerti. Mengapa beliau sembunyikan? Karena resikonya tinggi. Kula masuk pertama Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah tahun 74 Pak, boten dibukakan pun, cuman dikerja risili tok. Sementara Sirul Asrar tidak pernah dibukakan. Itu tadi takut fitnah. Akhirnya di tengah masyarakat, kami sebagai masyarakat menengah ke bawah ya nggak ngerti maksud fa'lam mang. Akhirnya ya saya ibadah apapun nggih krana saliyane Allah masihan. Sik karena kewajiban lah, sik karena pahala lah, sik karena surga lah, biar dijauhkan dari neraka lah. Loh, iki gak salah, tapi ning ngersane Allah kurang mantap nek menurut kula. Mengapa kurang mantap?
Karena kita hanya jasmaniah saja, Pak. Rohaniah kita tidak menghadap Allah. Jadi nggak bisa, Pak. Kita itu selama di dunia itu tinggalkan syariat. Tergantung kita olehnya ada visi dan misi ke Allah. Takarrub menuju Allah itu lewat sistem mana? Lah ini yang harus saya jelaskan. Sistem di situ ada dua. Tolong dibuka dalam kitab hikam. Ada sistem majtubun, ada sistem wasilun. Kanjeng Nabi niku memakai sistem wasilun. Apa sih majtubun? Majtubun niku jadab. Jadab niku kelakuane, majtubun isim fa'ile sang pelaku. Tandane ya napa? Atine wong iku, saakale wong iku ditarik Allah. Ditarik Allah dilalekno akhir dadi wong gendeng. Ngapunten dengan kathah nggih. Hatinya sudah tidak bisa. Beliau itu pengaruhi oleh gebiaran dunia mboten saged. Akalnya juga dicabut oleh Allah untuk bersenang-senang terhadap selain Allah. Iki majdub lho Pak ya. Saakale laksana wong iku kaya wong tilem utawa wong semaput. Pingsan lho Pak. Orang tidur bisa dihukumi nggak secara syariat? Mboten saged. Ilmu fikih fuqaha mboten saged. Sagednya dimaklumi. Niki sistem majdub. Biasanya orang itu memakai sistem majdub iku atas dasar keputusan piyambak. Sehingga baeno masalah sholat maghrib usumi wong sholat dia mohon maaf. Itulah Pak wong jadab itu gimana sih ya? Saenake dhewe. Tapi kalau memakai sistem wasilun niki terjaga Pak. Tondone bagaimana? Hati Allah tarik urusan selain Allah. Dia sudah tidak bisa takhirud dunia, tidak akan terpengaruh oleh bisikan nafsu. Tapi akal ini Pak belum ditarik oleh Allah. Akhirnya membawa sifat papat seperti Kanjeng Nabi, sidik, tablek, fatonah, sidik, amanah. Tapi yang majdub mboten. Intine nek majdub kanggo awake dhewe, tapi nek wasilun untuk umat. Disitulah persoalannya. Sebab nyuwun sewu, apapun yang terjadi di dalam ibadah murni atau tidak murni, bagi ahli yang memakai sistem majdub pun no problem. Sing kita mengatakan dia nggak sholat secara syariat, bagi dia wong edan nih, nggak bisa Pak kita menghukumi. Tapi bagi wasilun masih Pak terjaga. Cuma naik kadang-kadang kita tidak tahu sholatnya itu kita tidak tahu secara jasmani loh Pak. Tapi secara rohani dia selalu waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dia nggak mau pisah Pak hatinya dengan Allah. Otomatis orang yang seperti ini pasti, bukan insya Allah, pasti dia tidak lepas dari zikir. Cuma naik kita orang lain yang tidak tahu kalau hatinya berzikir. Itulah tanda-tanda salah satu di antara kekasih Allah seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau pakai sistem wasilun jenengan nggak bisa lepas dari hukum syariat. Kalau sistem majdubun wong sistemnya wong tidur, yes, iki memakai sistem saenake dewe. Terus bagaimana hukumnya yang seperti sampai maklumi? Sebab kita memakai hukum fuqaha menghukumi orang tersebut, lawang dia itu ditarik akalnya, hatinya dari urusan dunia, dia lalai kok. Laksana dia seorang tidur, bagaimana kita menghukumi orang tidur? Begitulah ya sementara.